Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wa la udwana illa 'alal zalimin wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma wa rzuqni fahma. Tasmin ini. Puji syukur datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dene napa wonten ing menika kita tasih saged kempal pinaringan sehat walafiat wonten Masjid Pasir Banjari menika kagem talabul ilmi mugi mawon Allah tansah paring ilmu bermanfaat barokah maslahah fid wa fil akhirah. Khususipun kami keluarga kita sedaya dan menghubungkan masyarakat kita sedaya. Salawat dan salam tetap kita berikan junjungan kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak, para ibu sedaya, mari kau kerinan oleh kekurang Gunung Sari. Matur resik oleh tak betul. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali wa Ali, ikhwan ngerso siro wasiati ing wasiat ingsun kama hafir tuha kaya oleh ngerekso ingsun ing wasiat an Jibrilah sangka malaikat Jibril an Rabbi sangka pangeran takut dasar kang maha suci apa asmahu asmani Allah wala ilaha lan ora ana pangeran saliyane Allah wa ibu saliyane Allah. Para bapak, para ibu sekalian, Rasulullah benar-benar memberi wasiat kepada Sayyidina Ali, kepada kita semua, bahwa apa yang telah diwasiatkan Rasulullah itu kita dianjurkan, dipesan banget oleh Rasulullah agar kita tuh menjaga apa yang telah diwasiatkan Rasulullah kepada kita semua, yaitu yang berupa sunnah-sunnah Rasul dan juga kewajiban kita sebagai umat Islam, kewajiban kita kepada Allah dan kewajiban kita juga kepada sesama Muslim, sesama manusia dan kepada lingkungan kita semua adalah terungkap atau tercantum dalam bab-bab yang sebelum-sebelumnya. Yaitu kita diwasiatkan Rasulullah agar kita itu menjaga betul-betul seperti mana Rasulullah itu menjaga wasiat dari malaikat Jibril dan seperti mana malaikat Jibril itu menjaga wasiat tersebut dari Allah SWT yang tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi para bapak saya, makanya ada hadis itu kita tuh di zaman akhir itu disuruh Rasulullah itu menjaga wasiat Rasulullah itu disuruh menggigit dengan gigi-gigi geraham. Jadi bukan hanya gigi kelinci, tahu gigi kelinci, simbol ini.
Nek gigit itu kalau gigi kelinci ini mboten kuat. Kapan ada kan ngetren kalau gigi kelinci ini, sambil sambung-sambung gigi supaya gigi kelinci ini. Nah Rasulullah itu memwasiatkan supaya kita tuh menggigit dengan gigi-gigi geraham. Terus kita ini nek gigit dengan gigi geraham itu kuatnya gak karuan, kuat gak karuan. Sampai wonten ahli-ahli akrobatik ini dengan kekuatan gigi itu bisa mengangkat mengangkat bulldozer menyeret namanya itu. Ya, nyeret bulldozer itu kuat, itu kekuatan gigi. Nah, kalau kan tangan itu belum kuat. Apa itu menjalankan bulldozer kan lebih teriak, bukan lagi roda biasa. Itu kuat, nyeret bulldozer itu kekuatan gigi geraham itu sampai seperti itu. Akrobatik juga bisa apa ya? Gigi gerahamnya itu bisa mengangkat orang juga sampai orang itu betul-betulan ayunan-ayunan dan itu kekuatan gigi gerahamnya. Itu kuat banget gigi gerahamnya. Nah saya lupa dengan si foto gigi gerahamnya itu duet-duet nih. Bermain yang panas-panas, kecut banget itu kita itu gigi, lebih banget kita itu gigi. Mungkin jangan kata sekolah tak gigi ini baru kapok ya. Jadi ini loh ya, gigi ini loh ya. Jangan nyinang itu loh kuat gini. Makan sirih kapur sirih itu loh ya. Nah, yang siang itu makan kapur sirih itu foto termasuk itu loh. Yang harus nilai itu berkalung belas betul. Nah, boleh coba tanggung kau sebentar kayak gini. Terus kemudian Amr bin Jalil sakit apa itu nyepong nyekel memegang teguh wasiat Rasulullah itu. Ya memang kita harus senantiasa ingat terhadap Allah, ingat terhadap Rasulullah, keimanan yang kuat yang teguh. Karena tanpa adanya keimanan yang kuat dan teguh, maka tak akan bakal mampu menjaga wasiat-wasiat Rasulullah tersebut. Jadi dalam kitab ini wasiat Mustafa ini adalah merupakan wasiat Rasulullah kepada Sayyidina Ali yang disuruh menyampaikan kepada kita semua. Jadi tidak ada keraguan tentang apa kedoiban atau hadis yang tidak bersanad itu tidak ada keraguan karena yang tidak langsung yang sebagai perawinya hadis itu. Nah untuk menjaga fasilitas Rasulullah itu ya harus kita mengamalkan sedikit demi sedikit apa yang telah diajarkan Rasulullah. Maka misalnya Al-Quran harus jelas-jelas kita baca, itu namanya menjaga wasiat. Dua ngerti ini sahuruf dia diajar sahuruf, ngerti ini orang huruf dia diajar orang huruf, ngerti ini telur huruf dia diajar telur huruf. Nah itu namanya memegang atau menjaga wasiat Rasulullah. Lah mempelajari dengan baik bahwa itu tapi gak belum mengajar, dan itu tidak menjaga wasiat Rasulullah. Karena Rasulullah itu mengajar kepada para sahabat semua. Dan kita warisi, kita pegang wasiat itu ya dengan mengajar. Bukan harus jadi ustaz ngajar itu. Ya, bukan. Ada anak-anak kecil dipanggil, diajari, baca bismillah, pakai kata lapor itu sudah cukup mengajar. Jadi bisanya satu huruf ya satu huruf diajarkan, bisanya dua huruf ya dua huruf. Untuk kalau bisa banyak. Nah, jadi selain kita mengamalkan, juga kita mengajarkan apa yang kita bisa. Jadi madrasah awal itu ustaz mau guru lah, mau Jadi pun terakhir ya hadis ini pertama kita ini terakhir kita tampil alhamdulillah diakhiri dengan makan-makan tadi. Nah,
Jadi wasiat Mustafa Khatam, dan ini kudune diganti nama Riyadhus Shalihin dan sakit dulu gitu. Apa bulu ulama pengen masalah hukum itu bulu ulama, itu banyak mengenai hukum Islam. Apa ini kita patut kasih kumpas lah. Saat ini enggak mau. Halo. Iya. Iya sangat ya. Tetap kita waktunya ya 50-50 ya. 3 hari kita ngaji bahasan yang ya termasuk PK, MUPK dan juga sedikit tasawufnya untuk ya. Nah, untuk 3 hari kita membahas hadis itu biar pengetahuannya biar apa biar lebih luas gitu. Jadi tetap waktunya atas biasanya. Dan ini pun model ini kayak nasoihul dunia ya. Ibad. Nasoihul dunia hari ini. Kalau kita nasoihul ibad, tapi nggak tahu lebih kurang untuk di sini. Nasoihul dunia. Ini lagi sini sosok guru. Ini hadisnya sih dari kalau batasan. Nek Rin terus saya berarti bahas terkait dengan perjalanan setelah kematian. Oh jadi. Kok ikut akbar? Iya, ikut akbar. Iya, monggo. Nek memang ingin anu ya. Cobi mari matas kitab. Ya, cobi nyene batas apa ya? Informasi saged. Cuman kitab napa ingkang dianu? Lha iki sampeyan. Oh, nak nggih pun. Kok iku lakbar nggih. Ya nek sakit sing sesane saged maca. Pun kula kok saged maca nggih. Karena kita buku geramjangan tok kari ilang. Iya nggih. Ya jenengan enggak ada cepengan saged maca mungkin saged napa itu menelaah kembali gitu ya. Waktu nganggur maca kali. Nah kita pun nanti kulo kasih moco lagi, mari terus mari barang lagi. Jadi kan dicepengi menjaga moco kan nanti. Jadi saat ini sejak moco minimal itu manau gandul, ya. Ngerti manau gandul betul? Jika terus itu, Pegu, pegu nih manau. Iya, nanti kita ini manau gandul tahu kita brewo, ya. Kita brewo. Jadi kita gandul kita brewo nanti. Brewo gak gundul nih. Kita brewo gak gundul. Karena minimal nek ada bego niku ciri-ciri saged maca sesuai tambah paham. Lah nek sing enten terjemahan niku regane nggih regane rada cukur biasa niki. Nah niku. Nek sing kados ngeten iki regane niku rada penengah. Ya nek itu saged arep iki saged maca iki. Nah niku arep iku rata-rata saged kan. Niku kok titik-titik sampe nyemak sesuai paham. Arep iku. Nah sing guru banget ini jangan karena maknani barang itu waktunya sesuai dengan kodo apa-apa ya macam itu tujuannya supaya nanti nak usah kopi kan ada kita pas panjang ini sebetulnya perlu materi terus belajar terus kita luar solusi yang penting isinya itu mau ada ketika belajar usul bisa ayo belajar itu tetap saya tapi bukan pada waktunya lagi yang penting itu isinya. Ya, kenapa kita itu semakin hari semakin bisa memperbaiki hati kita seperti ini. Dengan itu, nah, kita sudah gambaran itu matahari itu semuanya suruh benar. Bisa menang itu penting. Tapi ada penting. Ada para bapak, kalau kita ya. Jadi untuk yang kemarin itu membahas masalah sakaratul maut. Karena orang sedikit kemarin itu mungkin saya ulang satu hadis sendiri karena sudah selesai. Tidak kana insanu bisa sakaratul maut fa inna ma fasilahu tusallimu ala badi taqulu assalamualaikum wa inni mutu wa qad sya'aratu bayda ala sya'arati salda. Atas kalau kita itu dalam kondisi sakaratul maut ya, 360 ruas tulang itu bodoh pamitan. Karena mati ini juga mati seketika, satu ruas itu kematian itu seperti itu. Jadi setiap satu ruas itu ganti malaikat sejabut, satu ruas lagi ganti malaikat sejabut. Jadi sebanyak 360 malaikat itu sejabut. Jadi bukan mau mengenai Israel atau ya. Ada pasukannya mereka Israel, banyak pasukannya tidak terhitung. Terus pamitan
Assalamualaikum wa inni mutu. Salam sejahtera atas kamu ya. Saatnya aku ini wis mati. Ada pun yang ruas kedua ada jari kaki itu ya 1, 2, 3 kan ya kan ruas. Ini sing ujul di sini ya. Nah, ini mati pamitan yang kedua ini. Kedua ini berarti pamitan yang ketiga. Terus berikutnya sampai ke ubun-ubun, sampai ke rambut terakhir. Ya. Rambut sing dijabutnya pun sing di rambut sing putih di sini. Nah, bagusnya rambut putih. Terus gula gitu. Rambut putih itu nggih pamitan kalian rambut sing ireng. Berarti rambut sing ireng itu paling keri diri matine katanya. Semerah. Semerah sih rambut putih. Lantas berapa ya? Namun inti yang paling kita perlu ambil pelajarannya bukan pamitannya antar ruas itu ya, tapi prosesi sakaratul maut itu, bahwasanya sakitnya orang sakaratul maut itu seperti mana orang hidup dikuliti, seperti mana orang seger kayak gini kemudian dibacok sampai 300 pedang, 300 celurit bacok itu toh ya. Sakit sakaratul maut seperti itu, sehingga Rasulullah itu memohon pada Allah, ya Allah nek pancen sakaratul maut sakit kayak gini ditimpakan aku semua, jangan kepada umatku. Sampai Rasulullah nggak dia berdua dan segala itu saking sayangi dimana kita sedaya. Bila saling nikah yang itu yang saya sahabat dengan Nabi, ya buat ngerasa sakaratul maut jadi sakitnya yang buat kesana. Alali kayak guru kemudian katani, ngerti nih. Lebih kurang saja sebabnya itu terus meninggal. Itu saya sahabat dengan Nabi. Saya dengar dengan Nabi di bawah. Tapi ini buat nasab nih, ikan sudah keluar, saya yo kadang itu mau bukti lah karuan kan itu, bro yang masih mencicil kerja karuan, kata sudah itu naudzubillah dari ini mau dasar sahabat itu kanjeng Nabi. Nah supados kita nu asal sahabat kanjeng Nabi budi. Nah terus sahabat kanjeng Nabi itu bukan menunggu nanti di akhirat saja, di dunia ini juga sudah mendapat kesabarannya di dunia ini. Nah, di antaranya waktu sakaratul maut, waktu yang alam kubur dengan asal sahabat kanjeng Nabi, bahkan didekeni kanjeng Nabi yang kita sahabat saat turunnya malaikat Mungkar Nakir itu menjumpai kita, maka Rasulullah yang bahkan menyambut roh kita di kuburan itu juga Rasulullah. Kalau kita mendapat sahabat kanjeng Nabi, maka kalau sudah seperti itu tidak ada masalah dengan Mungkar Nakir. Maka harus poten dewi. Kita sudah didekeni kanjeng Nabi itu malah maka harus kawani. Nah, itu salah satu syafaatnya kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kemudian juga di mizan kalau memang amal-amal buruk kita itu nanti ditimbang lebih berat, maka Rasulullah juga mengeluarkan syafaatnya untuk menambahi timbangan kita pada amal yang baik, sehingga jeleklah amal yang baik lebih berat dari amal yang jelek. Demikian sampai di neraka pun Rasulullah tetap masih memberi syafaat pada umat-umatnya yang masuk neraka, sehingga bersih, tidak ada lagi umat Muhammad yang masuk dalam neraka, kecuali yang tidak tergolong laisa minni ya. Nah itu bukan golonganku, berarti itu bukan umat Nabi Muhammad. Nah hati ini hadis laisa minni itu dia tidak termasuk golonganku, termasuk yang saya buat perlu nikah ya. Itu termasuk laisa minni, ada di riwayat saya buat pernikahan ini. Mas Noro, pas nikah ya? Turun ke pintu. Ini orang yang belum pernikahan. Iya, belum turun kali dari judulnya betul nggak? Yang belum turun berarti karena niatan kawin nikah betul niatan. Tapi nek kepengen nikah tapi gurung bisa berarti turun itu judulnya itu tidak termasuk sing baru nikah. Batas karena terjadi itu kepercayaan agama lain sih gak ngerti kan materi. Nah itu karena tidak ini oleh nikah itu menyalahi aturan Islam ya. Itu termasuk umat Nabi Muhammad. Nah monggo dan nikah telur itu umatnya ini bu ya. Telur itu umatnya. Monggo. Sudah dari Nabi. Jadi gak sama surga telur. Dan terus
sahabat dengan Nabi itu sangat kita butuhkan, terutama di saat sakaratul maut itu masalah itu menentukan sekali. Godaan sangat berat sekali karena itu adalah merupakan final. Iblis mengundang kita itu secara final. Berhasil di situ, gak berhasil di situ. Saat orang sakaratul maut itu final ini oleh iblis. Maka dikerahkan segala kekuatan iblis itu menggoda orang sakaratul maut. Yang mana di saat itu kita juga sudah diambang sadar, itu sebenarnya itu. Karena kita masih sadar seperti ini, si sebedano kalau iblis dan setan kalau si sebedano. Kalau sudah sakaratul maut itu sudah tidak ada bisa kita tidak punya daya upaya kecuali kekuatan hati tok. Kalau saya menikah kita itu dilatih para ahli tasawuf, ahli tarekat itu melatih zikir siri, zikir hati itu menopo sih? Membiasakan untuk naik sakaratul maut itu berfungsi hanya hati tok. Memang bisi kerungu, tapi gak bisa apa-apa. Mulut itu kaku, gak bisa ngomong, gak bisa apa-apa. Meribat juga delok itu hanya pandangan hati yang kelihatan, bukan ya ainul basirah. Hanya ainul basirah yang bisa melihat pandangan hati itu. Makanya karena itu yang konservatif itu matanya kan berfokus nih. Nah, itu sing fokus itu mata hatinya. Jadi mata delok, misalnya delok jam itu, yang matanya delok jam itu mata ainul basirah kan delok jam. Delok peristiwa-peristiwa yang ditunjukkan oleh malaikat Jibril itu tadi. Ada kan saya itu mau kita tingkatkan lagi. Selain sudah tadi kita melazimkan untuk kalimat Allah tadi itu kita lazimkan mulazamatu bidzikri mutawamatu bidzikri salawat dawam itu melanggengkan ya, lazim itu membiasakan. Jadi mutawamatu bidzikri itu melanggengkan zikir, berarti kita berkepanjangan dalam kondisi berzikir. Kalau mulazamatu bidzikri membiasakan zikir, supaya menjadi otomatis dalam hati kita itu selalu naik turun napas kita itu adalah kalimat Allah. Itu yang paling penting. Insya Allah kalau kita itu sudah membiasakan seperti itu, nanti dalam kondisi sakaratul maut itu akan dapat pitulung. Hanya pitulung Allah itu yang kita harapkan saat itu. Jadi itu saat sudah gak bisa lagi kita berbuat apa-apa nih antara mati dan hidup saat sekarang itu. Jadi katakan mati bergerak, dikatakan urip wis kayak salah apa. Dan itu yang itu kita perlu pikirkan di situ. Apalagi kalau sudah seperti kita ini, kalau ngomong mikir seperti soki menenggu, wis kedaluarsa namanya, kedaluarsa. Dia sanggupnya soki di tengah akhirat ini kita harus pikir. Soki dunia ini, dulu soki dunia atas nama Yudi Tejauh, Pak Roman tasik ada kesempatan lah untuk mikir suki dan dunia. Dan kata sekolah Pak Tus namanya kan kayak suki akhirat lagi. Suki akhirat yang kita pikirkan. Ini yang paling utama. Tentu suara Bapak berbicara, monggo kita melazimkan, terutama apa yang telah wasiat dari Rasulullah SAW terpegang teguh, seperti mana kita memegang teguh dengan diri kita supaya kita kuat iman kita di zaman akhir yang serba ujian, serba cobaan seperti ini, kita tetap teguh memegang teguh keimanan pada Allah SWT. Kemudian juga kita melazimkan untuk berzikir pada Allah kapan saja dan di mana saja, juga sholawat kepada Rasulullah SAW supaya di saat sakaratul maut kita tetap mendapat hidayah dari Allah SWT, juga mendapat syafaat dari Rasulullah SAW. Monggo menawi wonten pertanyaan dan dipun anutaken. Disampaikan terkait dengan menikah kan, bahwa tadi menikah. Tadi kan menarik sekali. Artinya kan mengedon sebenarnya ini kan memang al-nikahu sunnati kan. Nah, ada beberapa kados Sunan Bonang, terus sinten iki Bapak Ibu Abu Hurairah itu kan juga tidak menikah kan ngoten. Nah, apa
apakah nantinya beliau itu dekat dengan Allah dan dekat dengan Rasulullah kan, apakah memang bukan golongan dari nopo niku wau umatnya Rasulullah yang tidak diakui karena tidak mengikuti sunnahnya, atau nopo karena nanti kula nggih kepireng ngaosi Yai Asrori itu nikah itu juga dibagi menjadi banyak, ada yang haram, ada yang sunnah, ada yang nopo niku wau makruh kan ngoten nggih. Nah, ngoten niku wau. Nah, terkait dengan niku wau kan memang ada secara orang tasawuf itu mengatakan bahwa Rasulullah menganjurkan seperti itu karena akan menurunkan keturunan yang nanti di mana keturunan itu akan mengabdi atau menyembah kepada Allah kan ngoten. Intinya disunahkannya itu karena nanti ada keturunan supaya nanti beribadah kepada Allah kan ngoten, mengagungkan Allah dan sebagainya. Ngoten. Seperti mana yang saya katakan tadi, selagi kita masih ada niatan untuk menikah, akan tapi jodoh belum sampai itu bukan berarti tidak menikah. Yang tidak menikah itu memang sudah gak kepingin gitu, gak kepingin nikah sama sekali. Nah, itu yang dimaksudkan laisa ini jangan Nabi itu yang sudah tidak punya niat untuk menikah. Nah, jadi kan wonten orang itu yang tidak ingin menikah itu satu orang yang tomboy, kalau perempuan tomboy, itu tidak ingin nikah, inginnya itu hanya sama perempuan. Biasanya gitu tomboy itu, biasanya sehingga terjadi lesbi, gitu. Wandu, sebenarnya wandu ya, wandu itu apa? Laura, lanang ora wedok ora, wandu. Wandu itu wedok sing kaya wong lanang, nggih. Nek banci. Yang kemauannya dua Pak Ustaz kalau mandi itu. Nggih. Tapi kalau banci itu laki-laki menyukai perempuan. Nah, itu jadi kosok baline wandu itu banci. Nek lanang jenenge banci, nek wedok jenenge wandu. Nah, ini biasanya gak punya keinginan menikah, ya, kecuali dengan sejenisnya. Nah, ini yang dilarang kan Nabi kan itu, sehingga terjadi homoseksual, terjadi lesbian, itu sangat besar sekali dosanya itu. Jadi kalau kita orang manusia normal, insya Allah tetap masih punya keinginan untuk menikah. Terus Abi Hurairah itu menikah. Ini gak ada istri, sampai istrinya nanti lapor dengan Nabi istrinya. Kalau nopo saking cintanya kepada Allah itu mengarahkan cintanya terhadap istrinya terhadap Hurairah itu. Sehingga zikirnya itu kayak waktu. Terus nopo istrinya itu diabaikan gitu. Terus gak tahu kalau ini ada apa, bujurnya zikir terus masih ngomongin di masjid. Akhirnya lapor dengan kanjeng Nabi ini lapor, ya Allah, Abi Hurairah ini kok ngeten katanya. Kau keluar kok dijanoi katanya. Tapi istilah sekarang ini kenapa diabaikan katanya. Jelas ini diabaikan. Akhirnya terus Rasulullah terus mengungkapkan hak itu kan. Wallahu haq wa nabiyul haq wa ahlul haq wa nafsul haq. Nah, itu sebenarnya Allah itu punya hak, Rasul punya hak, keluarga punya hak, dirimu juga punya hak. Nah, itu harus ditunaikan secara adil. Haknya Allah harus disembah. Ya Rasulullah nggak haknya mematuhi sunnah-sunnah Rasulullah. Dan keluarga hak Allah yang menunaikan kewajiban keluarga itu hak terhadap keluarga. Nah, hak kita apa? Hak nafsi ini hak kita apa? Hak kita itu istirahat. Oh coba pikir terus ya wow itu maksudnya. Nah itu salah satu banyak babi istrinya begitu itu lapor dari kanjeng Nabi. Terus mengenai ini terus sing masalah nikah itu, masalah nikah sing wajib, nikah sing sunnah, nikah sing makruh, nikah sing haram itu kesuwi. Nikah sing wajib itu memang kalau memang anak kita itu sudah nggak bisa ditahan lagi keinginannya untuk bergaul dengan laki-laki atau perempuan. Nah kalau laki-laki juga itu sudah nggak bisa lagi ditahan untuk bergaulannya dengan perempuan, itu sudah wajib orang tuanya menikahkan. Ini yang paling utama di sini.
Jadi anaknya wis kebelet ya sebuah acara yang itu uang tuanya bertahan karena apa? Orang tuanya itu punya misi, punya cita-cita, buat keinginan. Kok kudu dadi ngene, kok kudu lurus ini, kok kudu. Nah itu menurut janji Nabi buatan saya. Akhirnya nanti anak-anak itu nekat dan terjadi kecelakaan. Kecelakaan yang kados kula itu bisa ditambah. Nanti ada kecelakaan itu apa terus kata orang itu apa? Sedan cilik, sedanan, sedan ireng mari tubuh anak. Terus kata orang itu apa ya? Tadi. Nek perawan cilik, perawanan terus apa? Terus nanti. Terus kata orang itu tabrakan kecelakaan tadi kan terus ini ngapunten nggih. Niku aduk itu gak bisa bilang sampai kapan pun. Nah, ini harus dicoba kata Nabi harus nggak terlibu. Nah, ya. Atas para bapak berdaya, ya di kemari untuk masalah, ya. Nikah bu, ya nikah, ya. Terus menawi boten menikah niku apa ya? Terus dosa. Sudah menikah betul. Boten artinya itu Jarang. ngapunten nggih. Iya. Bukan untuk Ustaz saya itu tidak menikah ya Ustaz Anil. Oh iya. Ya. Ya Ustaz. Ustaz saya itu Gak kawin. ya tidak menikah. Nah, apakah orangnya itu Tahu. temannya Kiai Hasim putranya Kiai Hasim As'ari. Waktu itu yang Khadijah Yayasan Oh. Khadijah. Nah, Wahab Turham. Abdul Turham, Kiai Haji Abdul Wahab Turham. Dan itu perjuangannya itu sama-sama berjuang di agama. Salah satunya Kiai Haji Abdul Wahab Turham itu mendikan kepada putranya Kiai Haji As'ari itu menginginkan berjuang di bidang pendidikan. Nah beliaunya itu kalau kealimannya ya tidak diragukan lagi. Iya. Kemudian tetapi kok Nikah. tidak menikah. Nah apa ini ya? Apa seperti itu? Ya, kami sendiri ya nggak berani menilai ya. Iya. Tidak orang yang sangat. Perlu dikatakan ya. Tapi kok nggak menikah, apakah terus pandangan orang awam kan mungkin itu so nggak menikah, nggak menuruti Nabi atau mungkin Kuat nafsu. alasan-alasannya bisa dibenarkan. Dulu kalau nggak kali malah. Kuat nafsu. Dan tapi kira saat ini, next year sudah anu ya, selain itu sudah sian sudah lanjut, tapi berdua berarti ini berdua itu dari nikah. Dan kira saat ini. Nah itu kan niatnya memang dulu. Niatnya itu macam ada niatan menikah, tapi judul belum sampai ini bukan termasuk lesam ini, gitu loh. Tapi macam niatan sudah kepingin nikah, dan itu memang menyalahi sunnah Rasul, menyalahi sunnah Rasul. Dan itu sih termasuk lesam ini di bawah. Baru kiai, baik orang awam, memang kalau memang niatnya itu sudah tidak kepingin lagi, tidak ada niatan untuk menikah, itu sudah menyalahi sunnah Rasul. Makanya itu kan kata ahli hakikat yang sesat itu kata karena apa? Karena tidak memahami syariat. Gitu. Jadi terus menurut Imam Ghazali itu syariat itu hakikat, hakikat itu syariat, gak bisa dipisah. Ya dipisah banyak yang sesat. Syariat tok gak bakal sempurna agamanya, hakikat tok banyak yang sesat. Buatannya sama tapi niatnya beda. Nah, niatnya beda. Jadi saya menikah, ngapunten bukan kok. Saya itu bukan ahli hakikat, bukan ahli syariat, ingat awal-awal kata dengan sebagai tapi banyak keterangan-keterangan buku, terutama yang buku-buku Imam Ghazali banyak yang menerangkan seperti itu. Hakikat tanpa syariat sesat. Nah itu jelas Imam Ghazali itu tegas benar. Syariat tanpa hakikat gak bisa sampai tujuan. Nah itu, maka itu syariat itu penting, syariat itu hakikat, hakikat itu syariat itu. Itu definisi dari kitab-kitab Imam Ghazali itu seperti itu. Syariat itu hakikat, hakikat itu syariat. Makanya terkenal Imam Ghazali sebagai pemersatu syariat dan hakikat.
pada masa sebelum itu selalu bertengkar nih. Wong hakikat ngenyangi wong syariat ngoten iki. Wong syariat yang ngono nyesat-nyesat wong hakikat. Akhirnya Imam Ghazali sebagai apa ya? Setelah itu Hujjatul Islam kan, Hujjatul Islam akhirnya membuat keputusan dengan ijtihad beliau itu fokus syariat dan hakikat, hakikat dan syariat, dua satuan yang tidak bisa dipisahkan antara satu sama lain. Nah, ini sing pas dengan keputusan Imam Ghazali itu. Jadi gak ada saya menghakikat tanpa syariat terus ya akhirnya boleh kata sing aku ini kudu metu, ego ini kudu metu, sok merasa ma'rifatullah akhirnya memandang rendah wong syariat. Ada mana rendah? Kata Jamal Ahmad itu sahih niku. Mungge wong syariat. Donga njaluk swarga ku sapi. Mungge wong syariat ku apik. Masalah apa? Wong banyak janjine Gusti Allah. Ana tadi. Walaupun mestinya mungge wong hakikat tidak perlu dijaluk ku Gusti Allah janji. Sing penting awak dhewe ibadah sing aku mesti kae dhewe swarga iku wong hakikat ngoten. Wong syariat Allah. Wa taqul jannati wa taqul jannati jaluk wong syariat jaluk. Senajan itu Allah wis janji. Tapi itu wis apik. Sebab apa? Iku janjine Gusti Allah, jaluk ya nang Gusti Allah. Iku iki jamal ngoten niku urusan. Senajan apik mung syariat, mung hakikat itu cacat. Cacatnya apa? Wong Gusti Allah wis janji kok jadi jaluk ngoten lho. Masih penting ku janjine ku apa? Janji kan bersyarat. Syaratnya kalau itu dadi hamba Allah sing apik, sing ibadah sing apik, wis swarga jaminan Tuhan. Nah, wis gak perlu dijaluk mung wong hakikat. Ini sangat terang bahwa bagian ini keterangan ini. Nah, kalau niku ingin sing enteng-enteng ngeten mawon, sangat jenengan sangat terang sedanten napa sing kula terangaken. Mungkin disadari menjadi ibadah ya. Nggih. Jalur itu sebenarnya disadari bahwa kita itu melaksanakan kewajiban yang Gusti Allah kan untuk ini diminta untuk meminta. Ikatan bagaimana yang perintah Gusti Allah, yang perintah Kanjeng Nabi, tetap syariat itu kita harus berdoa. Tetap syariat kita harus berdoa. Yang penting tidak berlebihan. Sholat sunat, tahajud, misalnya orang rakaat, nundunya akan dijaluk kabeh. Berlebihan ada itu. Itu sing duwe rumus isin aja kayak Gusti Allah kan lho. Aja luwe nang jaluk. Sing penting mawon, butuh kita mawon itu berjalan. Terus kemudian orang mau meninggal itu memang mata hatinya pelajar. Jadi perbuatan kita itu seolah-olah ditampakkan semuanya gitu ya. Jadi perbuatan kita seolah-olah film yang diputar waktu itu diputar semuanya sehingga tahu apa yang pernah kita lakukan dan baik buruknya sehingga kemudian ada timbul getun. Nah, getun aku kok nglakoni ngono, aku bisa itu nglakoni ngono. Nah, gitu. Nah, terus dengan yang merasakan sakit yang luar biasa itu tuh terus gimana? Kok sempat seperti itu, kemudian sakitnya rasanya seperti itu seperti apa saja? Jadi kok kalau orang merasa seperti itu kan berarti orang itu sempat berpikir seperti itu biasanya kan dia nggak ngerasa apa-apa nantinya itu bagaimana sih? Biasanya kalau benar seperti itu kemudian juga sakit seperti itu. Biasanya kesadaran timbul sebelum betul-betul sakaratul maut itu datang ya. Jadi kalau dibanding secara sakit sing parah ya, wis gak sobat. Nah niku biasanya timbul kesadaran ya kok biyen uripe nglakoni ya kok biyen karek keturunan lho. Nah, makanya ketun digoguri kan itu. Ketun digoguri niku rumangsa uripe iku disia-siakan. Wong nglakoni maksiat sing akeh tapi badai kurang. Nah di situ nanti kalau sudah sakit yang sangat parah mendekati sekarat berat itu eling ya. Eling bahwa perbuatan itu kurang apik biar itu gak menguntungkan pada diri sendiri itu terus khawatir sampai dijatuhkan Gusti Allah terus tobat itu ya kok. Nah
Dan itu khawatir itu mereka. Nah, ilingnya itu mereka. Tapi yang pas sekarat ini sekali nopo. Pas sekarat sekali nopo. Rasa no sakit sekarat itu sekali nopo. Dan itu kan saat dulu kan dia mau dikatakan kalau mereka Jibril ini. Misalnya itu misalnya terus istighfar terus dari Gusti Allah ya Allah ini. Nah, ini dari sekarang itu. Tapi gitu tadi. Gitu bahkan kan sampai ajal kan sampai sekarang itu mulai dicabut nyawane, nah itu pun bocah kita apa? Ini dari yang dicabut nyawane, pun detik-detik terakhir lagi itu coba apa jadi terang harus tahu. Seiling lagi. Itu diterang udah saya harus tahu. Iya, sebab itu kok, ini pun mulai dicabut nyawane wis gak ngira sadar. Ngerasa sakit sekarang tak juga wis gak karuan. Sebenarnya sadar kalau perbuatan di sini bukan sadar. Jadi seiling ini ku sadar ini sekarang itu yang menjelang lah, yang menjelang sekarang kita sakit eling-eling. Jadi gua berarti nih ada mendapatkan syafaat Rasulullah terus tidak pakai sakaratul maut terus meninggal gitu. Iya, cara kemarin jabutin itu buat kroso. Bahkan secara halus dan permisi, permisi minta maaf dulu. Bahkan kan malaikat Jibril permisi terus menjalur 10 sik, bahwa itu jalan perintah Gusti Allah. Ya tapi nek yang sing ngoten niku yang mboten permisi boros berabul mereka itu tambah gerem namanya. Kan jabut kacang jabut ubi ngoten niku nggih. Gerem malaikat. Ini adus mapan terus meninggal. Nggih kata. Meninggal. Tidak ada sakaratul mautnya. Ya, ada yang nego ini kan ada sing ini buatan daerah sini lagi, buatan ngawas ini. Jadi kan, terus Pak Sojo, Pak Yari, Sojo. Begini kan, sini nopo. Kalau paringi niku nggih, sajane sampun, tapi kalau balik malih ijazah niku akhir surat Tobat 2 ayat. Niku monggo dipun amalaken. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw wa qul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Niku damel nek ngimami damel salat maghrib nggih sae, damel salat subuh nggih sae. Masalahnya napa? Niku nek kita amalaken nek kita waca nek saged ping 7 nek saged ping 1 mau napa. Nek umpamine kita niku waca waktu maghrib ora bakal jabut nyawa kita ing dalu menika. Nek kita waca waktu subuh ora bakal jabut insyaallah nyawa kita ing siang menika. Ngoten nggih. Jadi kaya dijamin ora mati bengi iki. Nah nek kita waca subuh kaya dijamin insyaallah napa iku ora mati awan iki. Lah kok iso ngono? Nek panjenengan badhe pecah niku ditekani Kanjeng Nabi riyin. Nggih, mungkin jenengan ngimpi napa memang teko temen ditangleti sampai kapan kon gak gelem ketemu aku. Ngoten nggih. Nah, niku terus kita niku dibatasi waktu 40 dina. Mulai kita ketemu Kanjeng Nabi niku batas akhir kita niku saged tempuh 40 dina. Yen jenengan mau saja anu Kanjeng Nabi bijing Jumat man kula panggih panjenengan Jumat kita meninggal. Nggih. Oh anu mon Nabi. Napa selai kalau tak mantu riyen kalau dereng mantu mamane. Lah niku jenengan cepat di dalam waktu 40 hari harus menantu, harus punya hajat jenengan. Iso nyaksekno nikahi anak ngoten. Nek jenengan tempo luwih dari 40 terus dina pun saged. Masih tempo 40 dina, masih tempo 2 bulan, 3 bulan tetap 40 dina niku akhire. Batas akhir Allah menyambut nyawa kita. Ya sedinyang malih terus batas akhir 40 dina niku bener. Terus malaikat sambang niku lho Ustaz. Nggih. Malaikat sambang terjadi. Aku sebelah. Niku nek dipasani kan saged dados lembu sekilan. Nggih, niku nek jenengan pasani mutih nggih. Pasani mutih niku saged dados ilmu lembu sekilan. Tapi napa pantangane mo 5. Nek dadekno lembu sekilan niku pantangane mo 5. Napa niku mo 5? Mau nyebut
mau mangan mau 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 berangkat mau Mau nyebut lima. mau ngaji mau Iku Wedok. ya kula mesti ngoten. Iki nek mau pasani nggih pasani mutih 3 dina ngoten nggih. Lah wonten telasan engko iki dadi lembu sekilan ngoten. Tapi niku panjangane mau 5. Niku nek diwirit niku kuatah sing ijazahi kula niku kuatah. Lah kok jak Sekilan itu meleset Bu. Arep ini meleset sak kilan. ini kok zaman bujangan piye nggih. Kuatah termasuk nggih wonten Yai sampai supir wonten niki. Mangan kena lembu sekilan itu. Dari Banjar niku wonten sing Arep Banjar ini Masin. rasanya. Kita diajari Ini. kula. Masuk ke apa guru niku ngijazahi termasuk Yai Abdul Jalil ngijazahi ku atas ngijazahi kula kok jago. Jadi monggo kula ijazahaken panjenengan sedaya dipun amalaken minimal damel wirid ngoten mawon. Maghrib pisan, subuh pisan, esuk nggih pitu. Nek Biasane nek wonten wonten zikir al-masyirat niku namung fa'in tawalal fakul hasbi Allah. Nggih. Hanya itu saja. Ya itu punya khasiat yang beda, punya khasiat yang beda. Kadang itu kita baca akun tok niku cuma satu ayat ya, dan yang khasiatnya beda. Jadi manfaatnya itu beda. Tangga-tanggane yang badhe meninggal itu Ustaz, kados pundi napa sanjane diparani malaikat 100 hari itu kok katanya sudah mayit atau 40 hari sudah mayit. Nah itu kemudian sebenarnya masalah malaikat itu sebenarnya sudah mendatangi kita atau nampak di swab di anu kita atau bagaimana Ustaz itu tanda-tanda. Katanya ada seperti itu benar apa tidak? Sakaratul maut itu kan menakutkan ya Ustaz. Nggih, Biarpun menakutkan itu pasti terjadi. pasti terjadi terus. Nah, adakah tip-tip untuk diringankan dari sakaratul maut? Oh nggih. Tipnya. Tip nggih. Sebenarnya tip itu. Ya Pak. Senengane tip itu nih. Nggih. Masalah itu nggih wonten amalane nggih Bu nggih. Wonten amalane niku termasuk amalane para yai nek para yai ilang iku sampun kasab nggih. Nek sampun kasab niku lha wong jawane kok sak maut. Ora kepan itu ketok. Mau nyatet apa? Saya takoni. Mau nyatet apa? Saged nek sampun kasab sampun tenggene napa nggih istilah niku alam Jabarut ya. Yahud tadi Yahud. Aku sampun tenggane alam Yahud niku pun ketinggal ya. Liburan malaikat ketinggal. Israel, lha kok dene tak sanggup. Pak nyambangi tok nggih. Nggih. Iki nek yang sampun alam ya mukasyafah nih, sampun makom mukasyafah di alam Yahud. Nah, itu saged ketinggali. Jadi ada spesial orang-orang tertentu maksudnya. Ada nih orang-orang awam itu sakit dia mau riadorin, nomor riadorin zikir masuk torekon mungkin dibimbing kalau masjid zikir kayak zikir sehingga kita sungguh-sungguh zikirnya nanti bisa sampai mencapai ke alam ke makom namanya itu termasuk makom mukasyafah itu. Ini mukasyafah itu mau 3 tapi saja ini mau 7 ya masuk ke 7 latok yang wow itu. Itu sebenarnya pun di atas di atas jangkauan kita lah orang syariat ya gitu. Terus kali Ibu Aini tip syarul laut ini kalau apa kita mulai zaman dzikir tidak ada lain. Zikir. Mulai zaman dzikir. Doa. Zikir itu nek kita tuh sungguh-sungguh ya. Itu dari sungguh la ilaha illallah itu kita sungguh-sungguh nanti berapa banyak itu la ilaha itu bisa hilang sendiri. Ganti illallah. Itu mungkin dalam berapa jangka waktu kita sampai kemana konsentrasi kita tuh illallah itu juga bisa hilang. Ganti apa Allah itu bisa hilang sendiri ganti Allah itu bisa hilang ganti lillah bisa hilang juga ganti bisa hilang juga itu ganti zikir tanpa suwung mengalami keasuh. Itu sedang saya hidayah Gusti Allah bukan kita tuh istilah itu
membuat-buat menghilangkan sendiri tidak. Itu hidayah Gusti Allah, petunjuk Gusti Allah. Jadi tidak bisa dibuat-buat. Tidak bisa buat-buat. Nah, itu tugas kita itu ngerti nih, nek zikir Allah itu gampang itu membersihkan sampah. Itu sampah yang ada dalam hati. Fungsinya zikir Allah itu juga muraqabah, ya, mendekatkan diri pada Allah. Hati kita itu mendekatkan diri pada Allah dengan zikir asmaul atau asmaul azam atau zikir siri sama. Nah, itu melazimkan itu Allah. Jadi kapan mau sakit itu kan napas kita itu kan naik turun nanti dimintai tanggung jawab. Nah, itu nih kata saya selalu mucalin kan Allah itu naik, Allah turun. Allah itu naik turun apa? Nih ucapan pun kata saya Ahmad Asrul Asy'ari. Ya mungkin metode-metode yang lain nih hanya kata dia. Dan itu monggo. Alhamdulillah. Monggo bicara nih. Nah, atas itu oke. Kemudian tentunya dalam hal-hal yang lain juga kita membiasakan karakter yang baik, ya. Prasangka yang baik dengan siapapun itu penting, ya. Prasangka yang dengan siapapun, jangan sampai punya prasangka buruk terhadap siapapun. Itu juga termasuk upaya kita untuk mendapat husnul khotimah, supaya sakaratul maut nanti itu tidak mengalami guncangan hebat seperti mana orang yang tidak mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita perbanyak zikir lah, banyak zikir kapan saja dan di mana saja, jangan hanya nunggu di tikar sajadah. Jangan hanya saja. Ya kan hati kita itu kan gak tahu leren toh. Ono sing ngomong. Hati pikiran itu gak tahu istirahat, gak tahu ngomong, gak tahu leren. Ono sing ngomong. Ayo jenengan coba jenengan rasakan. Nanti ya istirahat. Ya. Jenengan mendel kadang-kadang sing itu lho, pikirannya gak leren, hati juga leren. Ono sing ngomong. Nah, daripada hati itu ngomong sing gak karu-karuan, pilih gak karuan, ya pilih kan harus Allah. Hati itu Allah. Disesuaikan kalian naik turunnya napas itu wow. Insyaallah dan kita melazimkan hal seperti itu, nanti di trikolo sakaratul maut akan mendapat hidayah dari Allah Taala dan ditolong oleh Allah Taala tidak mengalami hal-hal yang seperti itu dan dibukakan oleh malaikat Jibril sayap kanannya, maka surga yang kelihatan dari sekarang itulah tempat kita. Tapi nih dibuka oleh malaikat Jibril sayap kiri, neraka seketor, mendeli. Ini mendeli. Kali kodine saya sampai kecet dengan kodine. Nah, kita tidak menginginkan hal itu. Nah, jadi upaya kita apa sebelum hal itu tiba, sakaratul maut tiba, nah, kita juga harus melazimkan, melatih hati kita karena apa? Sing berfungsi pada sakaratul maut itu hanya hati, lain sudah tidak ada yang berfungsi. Maka kita latih hati kita selalu muraqabah terhadap Allah Subhanahu wa taala agar mendapat pitulung, ya, dapat maunah dari Allah Subhanahu wa taala di kala kita sakaratul maut. Betul Bu ya? Terus 40 sudah mayit, 40 100 hari sudah. Sebenarnya orang itu kita kan ketahuinya meninggal. Oh itu sebenarnya 100 hari dan 100 hari itu sudah mayit, 40 hari itu sudah mayit. Nah itu sering saya mendengarkan seperti itu. Apa ada di agama apa memang seperti itu, terus apa benar itu seperti itu prediksi gitu ya. Pak. Nanti dia pas melakukan aku berarti mayit itu misalnya Kemeruh lah, ibaratnya kemeruh lah. apa itu Enteng-entengan memang ada seperti itu yang mengatakan 100 hari itu sebelum hari itu sebenarnya manusia itu sudah mayit gitu. Apa yang tadi itu diprediksi satu-satu sebenarnya itu sudah ada yang mati di tubuhnya atau bagaimana? Kan 360 ros-rosan itu apa sebenarnya sudah ada sebenarnya yang sudah dicabut atau bagaimana? Iya. Terus keterangan itu kalau dari nanti asal ya, kecuali dengan orang yang punya kajian khusus. Ya, kajian khusus terutama orang yang mengkaji tauhid. Ya, di tauhid melalui sifat 20 itu kajian nanti kira-kira kata itu. Tapi
tidak punya dasar hukum dari hadis mana yang disampaikan ke saya itu tidak berasal dari pedoman hadis atau Quran. Itu hanya kajian sifat 20 wonten itu. Terus nek hadis itu dari nanti mireng utawa diucapkan itu dari nanti. Ini menawa kurang dari pagi menawa hadis itu. Tapi nek kajian tauhid itu wonten itu. Sifat 20 itu. Soal gaib masalah. Nggih. Ini karena apa tahu karena masalah sing 360 ruas kita itu dicabut satu persatu dan pamitan itu iri kalau sekarang bukan berarti mulai ke satu dicicil buatan ya kalau itu ya dicicil satu Dino sito. Tepat. betul. Nah, ini kan sudah rambutnya mungkin sudah berpamitan dengan kita, apa bukan ya? Dari tas kesan, kan tasnya memanjang dong. Masa uban kan memanjang, tasnya kesan. Nah mungkin yang dicabut nyawa ini musim terakhir ini rambut singireng kan dulu. Nanti sing putih di sini dicabut pamitan sampai singireng. Rambut berlaku dicabut sih kan selamat kan jauh kan. Akhirnya terakhir ya rambut singireng itu terakhir. Jadi hari itu juga maksudnya saat itu juga karena apa ya? Dirasakan sakitnya itu karena pergantian antar malaikat itu loh. Dari satu ruas ke ruas yang lain pergantian antar malaikat itu yang tidak dapat ditolong saya Gusti Allah itu sakitnya gak karuan katanya karuan. Tapi dapat apa itu pertolongan dari Allah syafaat dari Nabi ini gak kerasa karena mesti tanggung dengan Nabi sakitnya itu itu syafaat itu. Dan terus ketika apa yang harus kita lakukan ya kita manut wasiatnya kanjeng Nabi itu kita bukan dengan gigi geraham yang kuat terutama di akhir zaman ini jangan sampai kita lepas dari sunnah Rasul katanya sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada yang dikhawatirkan itu kan ketika sakaratul maut itu kan dia sakit mboten sadar. Yang diucapkan itu wau kebun binatang sedaya niku wau. Nah niku kan repot untuk mengantisipasi niku wau. Memang zikir niku wau cuman kan untuk menjamin kan mboten saged apakah aku rak zikir terus saya ben gak kebun binatang ketika nazak ku disebut napa di waya dicabut kan. Nggih. Nggih tetap awal apa yang menjadi kebiasaan kita itu yang akan kita ucapkan pada akhirul kalam nanti katanya. Akhirul kalam apa? Di terakhir waktu nazar itu namanya akhirul kalam. Dan itu yang kita sebut itu apa yang biasa kita sebut seperti yang saya ceritakan teman saya itu ya kebun binatang itu apa kan ya? Sebutannya kebun binatang itu. Lalu ya masya Allah, saya usin dari orang saya usin terus saya itu. Tapi ini kewajiban mungkin wonten ilmu atau kajian sing kurang terasa ya sehingga diwacana Fatihah saja bajunya itu merasa kepanasan. Nah, niku supados kita niku akhirul kalam itu dengan baik ucapan baik maka kita harus membiasakan baik dari sisi ucapan maupun suasana hati kita membiasakan dengan kalimat Allah. Insya Allah itu tetap akan mendapat hidayah Allah kalau kita membiasakan. Jadi kan sing angel kan membiasakan itu. Untuk membiasakan itu jangan hanya di tingkat sembahyang teman. Di saat kapan saja di mana saja orang dzikir sini juga tidak harus suci loh. Tidak harus suci. Di kamar mandi kita tidak dilarang dzikir sini. Makanya yang kita itu dalam kondisi tertentu misalnya PT mati atau apa kan kemudian kita harus mandi jinabat, harus wudu hanya adanya di jeding dan air itu PT muncul itu asal kita tuh mau dua tapi dalam hati alias siri asal macam wudu dan WC asal tapi kalau boleh macam dungane bil jahar macam secara apa itu bater dan mulut tidak boleh hanya bolehnya di dalam hati. Jadi untuk zikir siri itu tidak ada larangan di saat kita suci atau kita dalam kondisi najis atau kita kondisi berhadas tidak ada larangan yang zikir siri itu. Tapi seyudianya kalau kita itu mensucikan Allah ya kita berusaha dalam kondisi suci gitu. Nah kapan itu
ya kita melazimkan wudhu pertama. Jangan wudhu itu hanya nunggu batal. Pokoknya kita itu berdoa air wudhu betul, masih jadi wudhu. Nanti wudhu di atas wudhu itu adalah nur ala nur, nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Jadi kalau kita tuh terus senang wudhu, nanti kita pada masa terus beda sekali. Cahaya kita tuh bertumpuk-tumpuk. Nah, kalau orang wudhunya sekali itu cahaya mencorong satu cahaya. Tapi kalau wudhu di atas wudhu, cahaya itu akan bertumpuk-tumpuk, cahaya luar biasa, mengeluarkan cahaya luar biasa. Nah, itu salah satu upaya kita, karena Allah itu Maha Suci, kita juga berusaha mensucikan diri. Nah, insya Allah kalau seperti itu akan selalu dekat pada Allah. Dan kemudian kalau kita dalam kondisi berjodoh, jangan nunggu subuh. Pokok mari tinju, mari mesreling, langsung mandi mawon. Menunggu subuh, kebiasaan. Nah, Allah kan gak senang kita dalam kondisi tidak suci, gak senang. Nek mari gelut ngoten ora penak. Ya keringetan atus seger. Nek tunda siklus tambah males. Nek gak subuh gak mandi. Niku nggih boten sumber pedoman guru yang kula cerita. Tanah itu nek dideki wong sing berjuluk niku sambate kekawan tanah ini. Tapi dia sampaikan sandalan ya, gak tanah, kemudian ke tanah. Jadi sing biasa nunda-nunda junub, ya mulai itu pun ditunda-tunda. Pokoknya berhadas, selesai langsung mandi bendang suci. Ya sok ngerti kalau dijabut nyaman Gusti Allah ya koyo. Dalam kondisi berjodoh. Nah, makanya wong mayit itu diwajib mandi mergo niku kuwatir nek mengandung hadas besar kalau dijabut nyaman itu. Nah, niku tadi. Kemudian hati tetap kita berupaya senantiasa kapan kita ingat kita sebut Allah dalam hati. Masalah metode itu tergantung kita saja lah untuk metode yang mana itu serba usul. Penting hati itu tetap mulazamatu fi dzikri, mutawawatu fi dzikri itu sing penting. Insyaallah Pak Bunge nek kita niku pun saged lazim niku napa niku gak gampang lali, pengen gampang lali. Kapan saja diingat, itu otomatis. Dan yang jenengan pun lazim dawam, dikit nanti itu khusus nang sholat itu harus gak usah berusaha, harus otomatis. Pokoknya Allah Akbar khusus langsung, gak digawe-gawe otomatis. Jenengan praktek mana betul saya? Jenengan usahakan, utawa kita, mari sholat jenengan baca Allah yang saya bawa terlati. Tolong dina rosok berubah salat dengan berubah drastis. Berubahnya apa? Ya, kondisi kerohanian dalam sholat itu urip rohani sholat itu urip. Tapi nih bukan nanti dikir sini ada itu. Nanti ya biasa mau sholat negatif wong sok gak sok usuk. Itu bedanya nih kalau dari pun jadi pun lazim untuk membiasakan itu akan ada otomatis kehusuan dalam sholat. Jadi gak bisa digawe-gawe, khusus gak bisa digawe-gawe. Itu anugerah dari Allah SWT. Dan yang berkata itu insya Allah mungkin dalam kondisi sakaratul maut akan mendapat pertolongan dari Allah SWT dengan kenikmatan-kenikmatan yang dirasakan oleh orang yang tidak mendapat pertolongan. Sehingga kita itu kita lihat bahwa turu tapi gak kani, orang-orang terus iskauno. Dan itu asal kenikmatan sekali Allah tadi itu. Karena kok? Karena sudah melazimkan ilmu pada Allah. Dan Bu Tain ya, tip-tipnya seperti itu kalau kita ingin mendapat sahabat berlalu dengan baik dan mendapat syafaat dari Rasulullah SAW. Tasik boleh Pak, biasanya gongi Pak Sukirno biasanya gongi. Nah, mungkin mau Pak Cetas ini. Oke, monggo Pak. Ada kecil sama ada besar kan. Waktu saya manten anyar itu diingatkan sama orang tua saya. Jadi kalau habis kumpul suruh ada kecil dulu. Saya nggak tahu, itu kan belum tahu ya. Maksudnya itu apa itu kan? Jadi yang ada kecil terus baru ada besar gitu loh. Oh iya. Atas kecil itu maksudnya wudhu ya. Jadi sebelum jinabat itu sunnah wudhu aja ya. Kayak nilas itu. Ya, sebelum jinabat itu
kan wudhu ya, baru jinabat, ngenten anjuran itu ngenten. Nggih sae. Jadi kalau belum dilaksanakan sampai sekarang saya masih belum tenang. Belum lego kan gitu. Belum lego kan gitu. Nggih itu saya sebelum jinabat wudhu dulu saya. Memang kita sih debat wonten. Kayak apa toh suci kados kecil yo kawur yo kados besar kecil. Gurung suci. Kita sih debat. Sami kalian yang mandi wiladah. Napa to mandi wiladah itu? Pun lho. Eling napa to? Mandi wiladah. Nggih, mandi wiladah. Nah, niku awal-awal kitab niki nggih. Awal kitab niki nggih mandi wiladah. Mandi wiladah niku mandine wong sing mari apa? Mari lairna lah Pak Imam Tasyalim. Pak Imam Tasyalim. Ibu-ibu sing gawe lair gak iki gak mandi wiladah lah iki. Nah, itu kan sing debat, ya. Wong cek dalam kondisi ini pas lapor di mandi wiladah, ya kok doain gak suci. Nah, itu kan beda-beda hukumnya nggih. Wiladah kanggo bersalin, dan pas kangge selesainya darah. Nah, tapi kali ini hadas kecil hadas besar tadi. Kalau hadas kecil itu mensucikan dari wudhu ya. Wudhu mensucikan dari hadas kecil. Kalau mandi mensucikan dari hadas besar. Itu beda bahasanya ya tentunya. Memang itu saya itu debat itu saya itu. Hadas mandi wiladah itu wow. Ya ini kok Pak jadi. Jadi saya beda tujuannya. Mensucikan hadas kecil sama hadas besar beda tujuannya. Pak, kira apa? Gitu. Ya. Itu mau gong lah ini. Ya saya gong ini gimana? Seorang pemimpin itu harus tahu yang dipimpin, Pak. Oke, terus gitu. Contoh pemimpin rumah tangga. Yang dipimpin kan istri kan anak. Seorang pemimpin harus tahu dan jeli kepada yang dipimpin, Pak. Harus diarahkan kepada kebenaran. Seorang pemimpin tanggung jawabnya itu sangat berat sekali, Pak. Apalagi zaman yang modern ini. Pertanyaan saya, apakah kalau anak sudah keluarga itu masih tanggungan orang tua, Pak? Terima kasih. Iya, betul. Terus sebagai orang tua itu memang bertanggung jawab penuh terhadap kedua putra putrinya, anak-anak itu tanggung jawab penuh. Tanggung jawabnya apa? Pertama itu wajib mendidik agama itu wajib. Sehingga pada ulama-ulama yang fanatik ini, anak itu sekolah SD kan sekolah madrasah hukumnya haram. Itu wonten ulama sing hukumnya kata wonten. Dan menilai dari kewajiban kita itu mendidik anak itu adalah terutama sekali masalah agama, memberi kepahaman agama. Lawang kepahaman dunia dikai, kepahaman agama dikai dari hukum itu so. Makanya sampai sadis banget menghukumi sekolah SD itu haram tanpa sekolah madrasah. Itu wonten zaman-zaman tahun 80-an itu rame itu ya. Itu rame itu. Tapi bagaimanapun masalah ilmu yang tidak ada batasannya, kita mendidik anak itu ilmu dunia yang dikandung kalau menunjang akhirat yang penting karena dia jadi ilmu dunia misalnya sekolah SD itu kan jelasnya kan belajar ilmu dunia ya namanya madrasah belajar ilmu akhirat, tapi antara dunia dan akhirat ini saling berkait, tidak bisa dipisahkan. Nah dunia ini goblok dibujui uang terus ada tidak? Masya Allah ini pinter, dunia ini goblok ya dari sasaran pembujuk itu. Jadi yang penting juga ilmu dunia yang penting, ilmu akhirat yang penting. Dan kewajiban orang tua untuk memberi kepahaman seperti itu selain tanggung jawab terhadap nafkah anak-anak, biaya anak-anak itu tanggung jawab seperti itu. Nah sampai kapan? Ya sampai selesainya tanggung jawab itu ya sampai menikah. Anak itu menikah atau sudah mampu mandiri. Itu sudah selesai tanggung jawab orang tua. Kecuali tanggung jawab mengingatkan lagi. Kalau masih belum nikah itu mutlak tanggung jawab sehingga umur 7 tahun 10 tahun tidak belum sholat, tidak belum puasa juga kan mukul, kan itu mutlak tanggung jawab. Dan yang zaman rumah tangga
nggak boleh pukul mana, mau ngiling notok, maksudnya ngiling notok, ngawasi, kalau terlalu jauh menyimpang dari agama ya terus diiling no. Masalah belum berubah nggak belum berubah itu sudah hak asasi masing-masing anak yang sudah punya tanggung jawab tadi itu. Tetapi beda dengan tanggung jawab anak ya, terhadap orang tua beda lagi. Kalau anak laki-laki terhadap orang tua itu seumur hidup tanggung jawab anak terhadap orang tua. Nah itu para istri harus memahami. Kok memerhatikan keluarga itu kan kewajiban, kewajiban. Namun kalau bisa sebagai laki-laki ya harus imbang, orang tua yang diperhatikan, orang tua dewi yang diperhatikan supaya tidak terjadi cemburu sosial antar istri di rumah tangga itu. Mengenai momentum tanggung jawab terhadap orang tua selesai kalau sudah menikah. Tidak ada lagi tanggung jawab terhadap orang tua. Dan itu juga harus paham. Ini orang tua harus paham. Kalau tanggung jawab anak perempuan itu sebatas menikah. Kalau sudah menikah, itu tidak ada tanggung jawab lagi terhadap orang tua. Masukkan ke blojo gak dosa. Anak itu itu. Nah, itu yang sepak. Jadi ini sebagai ibu, bapak harus paham sampai di mana tanggung jawab anak perempuan itu. Nah, kalau orang tua tadi, Pak Kusno Pak Kusno lah. Ini aku mesti loh. Pak Sukino Pak Kusno itu mesti salah loh. Kan Pak Sukino niki harusnya niku. Ini tanggung jawab yang sepang itu anak ya sampai anak menikah itu sudah selesai tanggung jawabnya. Tinggal mawon ya, tinggal kemampuan orang tua saja. Nek mampu gawe omah ya gawe omah, nek gak mampu ya bareng-bareng dibantu supaya itu anak ya omah bareng apa. Nek pancen gak mampu tenan ya anak aja golek dhewe masalah itu ada. Nek masalah tanggung jawab pendidikan ya sudah selesai. Ya kan, ada ngiling lain riko itu apa salah itu dilingno. Nek anaknya punya masalah dalam rumah tangga, nek panjenengan gak dijaluk tulung kumpul melok-melok. Nggih, mangke tambah kacau. Jadi nek orang tua itu ikut campur dalam rumah tangga anak itu kata-kata itu buat jadi api. Ya, menjadi api. Tambah buyar kata-katanya. Nah, nek membutuhkan butuh no anak itu nggih monggo dibantu mawon ya Pak Kenai. Sampun, asmana? Nggih. Nggih, Bapak. Sing sebelah iki. Pak, niki Pak saya. Nah, Mas Ain. Mas Ain niki monggo. Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, monggo. Yeah. Tapi kadang-kadang kita fokus jauh, kadang pemikiran kita dalam kerja tersebut kita lupa bahwa tadi sebenarnya kami tapi kita bisa selesai dengan sesuatu kita aku tadi sebenarnya jangan diri kan pengennya itu terus istiqomah ternyata lupa itu bagaimana Ustaz. Kedua terkait ibadah puasa mungkin ibadah puasa itu kan ada wajib ada yang sunnahnya. Kalau wajib salah satunya Ramadan, kalau sunnah itu kan sering kemudian Daud atau yang apakah ada puasa jenis lain? Puasa terima kasih. Yang pertama ya, pertama itu lali nanti kita terus. Oke, itu manusia sekali. Kelihatan manusia itu kan urip itu kan bermasalah. Urip itu sudah problem. Belum lagi kita bahas problem yang lain lagi. Ini sesuatu kadang-kadang mendominasi pikiran kita, problem hidup itu, tugas, tanggung jawab dan lain sebagainya. Sehingga kadang-kadang kita wirid itu hati ini wis apik, meromrot selimur pikiran, selimur pikiran malah liyane. Akhirnya lali dikira. Itu kan manusia sekali. Hanya perlu membelokkan hati kita kembali ke asalnya. Itu kan yang tadinya khusyuk jadi gak khusyuk kan garis bawah kan. Ini dikembalikan lagi ke khusyukan lagi. Imam Tasik menginginkan zikir lagi. Kalau tidak ya harus kacau ya terus kalau sudah malas ya lewat disik, istirahat disik. Mungkin ada waktu baik kita zikir lagi. Jadi gak usah dipaksakan,
Nah, kali masalah puasa selain puasa Ramadan sunnah, apa ada puasa lain masih ada puasa nazar, ya. Itu wajib hukumnya. Misalnya dikasih paling cobaan, apa atau saking pengennya anak itu lulus, saking pengennya anak itu tadi itu ternyata anak itu ikut tes tadi, tes tentara, tes polisi, harus saking kepinginnya tadi, misalnya dua akeh kalau lulus apa, terus pokoknya anak lulus tak poso 2 bulan umpamanya, ini wajib itu harus ditunaikan. Makanya nek nadar itu kudu abot-abot, sing enteng-enteng mawon. Tapi kadang itu ngene, jangan ada karep supaya keinginan karep itu gak hitung kadang gak mikir kuat orang bayar nadar gak mikir banget. Tapi sing penting tercapai apa keinginan ini kuat. Tapi niku hati-hati, kalau misalnya gak kuat bayar nadar, poso sak bulan kadang bolong-bolong jere. Sak bulan Ramadan sing bolong-bolong kan sampai lebih dari Ramadan. Nah, itu puasa nadar ya. Ini sing termasuk wajib. Senin Kamis, Daud. Itu tasawuf puasa Yaumin Nahar ya, Yaumul Bid ya, atau Yaumin Nahar tanggal 13, 14, 15 ini sunnah. Ya. Hari-hari apa ini saya rojak apa? Ya. Nah, kalau rojak ya tanggal 1 ya, mulai tanggal 1, kemudian Syaban ya mulai tanggal 1 maksudnya, kemudian Zulhijjah juga mulai tanggal 1 ya. Rojak Syaban ya, misalkan kalau tadi mulai tanggal 1 nanti poso kados poso suro karena ini buatan taswa kan suro apa ya itu sing saya mulai tanggal 1 suro itu sing saya kan. Untuk taswa kan suro itu kan yang dianjurkan adalah Asyura itu. Taswa kan berpatah. Itu kan Nabi itu cuma membedakan antara ibadah orang Yahudi dan orang Islam. Yang Yahudi itu Asyura poso, Taswa betul. Nah itu kita selalu disuruh membedakan ibadah kita sampai pun warna rambut pun suruh membedakan sama orang Yahudi, bukan Nabi. Nah itu sampai warna rambut, apalagi cara beribadah. Jadi ibadah Taswa itu biar beda cara ibadah kita dengan orang Yahudi. Itu jadi poso-poso sunnah itu sing saya mulai tanggal 1 nek kiat lagi nek waktunya kiat berkiat ya monggo waktu Rejab gitu tanggal 9 itu saya Rejab tanggal 1 tok Saban ngoten iso tanggal 1 iso tanggal 15 sampai tanggal 15 dan poso-poso ini. Nah selain itu poso apa lagi sing sunnah? Tapi kan ada ya, haji itu haji. Ini poso sunnah ya berarti. Haji. Arafah. Poso oke, ini poso Arafah itu juga kayak besar itu ya. Poso Arafah kayak apa? Tunggal itu dari Arafah itu Talbiyah. Talbiyah Arafah. Minimalnya tarik ke Arafah. Sing saya gitu tetap mulai tanggal 9 ya saya yang waktu ini. Tapi datang mereka berani ya. Yang betul mereka selain Arafah kali Talbiyah itu benar lagi ya ini gue begini ibadah apa puasa sunnah yang dianjurkan ke kanjeng Nabi ini ya, termasuk selain Kamis itu. Nah puasa Daud itu sebenarnya ini ya, bukan sunnah yang dari Muhammad ya kan itu ya apa puasa Nabi Daud ini gue untuk apa setelah kalau kita punya hajat itu kan puasa itu kan cepat mencapai hajat kita puasanya karena puasa itu sangat disukai Gusti Allah oleh puasanya. Maka itu kalau kita punya hajat diawali dengan puasa itu gampang dikabulkan Gusti Allah. Nah, termasuk apalagi puasa Daud itu kan abot sedina puasa sedina abot misalnya. Nah itu kita mampu melakukan itu insya Allah hajat-hajat kita itu gampang dikabulkan oleh Gusti Allah. Itu dari khasiat puasa pengalaman apa itu terutama puasa Daud itu. Itu salah satu fungsi dari puasa itu nih mendekatkan diri pada Allah SWT sehingga dalam puasa Ramadan itu khusus ganjaran ini hanya Allah sendiri yang tahu berapa besar pahalanya orang puasa Ramadan itu. Saking senangnya Gusti Allah
salah kalian tiap poso nang wau. Anda mikir? Kalian tahu? Mesti ini wow. Sini? Mesti ini wow tang. Astain, oh katanya. Terima kasih Mas. Ya para bapak, kita ya, kita tutup ya. Insyaallah minggu Senin kalau upayakan menasal kitab hadis ya. Bareng pula gitu. Katanya bareng nanti baru pindah-pindah kali dosen ini. Yang kali dosen tadi. Kira lebih 20. Ya, napa mesti? Belum marung napa? Anu lah, Takoikul Akbar. Takoikul Akbar. Oh nggih. Napa niku mboten napa? Iya benar. Tapi jangan pada orasi pindah terkini ya. Oh nggih. Ini itu sih gandul, mana gandul gitu. Terus datang sakit maus. Sinau kok. Sakjane nek kitab napa Nasoihul Ibad nggih sae. Artinya tingkatane kan ten tasawuf ra di ngeten lah. Itu pun majmuk iki saya kita majmuk. Mboten napa niku riyen napa nek napa Takoikul Akbar kan pun ada. Nggih Nasoihul Diniyah niku ada. Oh, nggih kasih. Sampe dereng dari sini lagi. Itu sampai order. Ya kali tilawati sampai begitu tilawati nggih. Semoga insyaallah dina Senin ibu-ibu ngaos mulai dari tilawati mawon ini dari dasar ibu-ibu. Waktu ini jaminan. Atau maghrib. Semoga sing badhe nderek kalau semanggakan niku ibu ngaji Quran ya dimulai dari tilawati. Tilawati mungkin nggih mboten kok contoh modus tetap kan dipatasi apa permasalahan sing termasuk masalah apa sing rumit-rumit itu terbatas yang rumit jadi biar cepat mengakurani kan jadi tidak seperti anak apa TPG lah ya tidak seperti anak TPG yang cara belajarnya harus seperti itu kalau anak TPG kan harus khatam semua dari awal sampai akhir harus khatam nanti insyaallah hari Senin sudah kita mulai kemudian nanti naik apa ya naik dari asal kitab hadis ya Nasoihul Diniyah ini kawan kita isi untuk sementara waktu selama 6 hari ini. Oke para bapak saya mau kita tutup dengan doa surat Al-Fatihah sebatas kita mohon dengan senang saudara agar benar-benar memberikan manfaat barokah masalah kabit dunia dan akhirat khususnya bagi keluarga kita sedaya kami masyarakat lingkungan sedaya barakatul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Malikil yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi barfa'na bi barakatim wa qinal husna bi hurmatihim wa amitna bi tariqatihim wa mu'afatihim minal bidai Rabbi barfa'na bi barakatihim wa qinal husna bi hurmatihim wa amitna bi tariqatihim wa mu'afatihim minal bidani Rabbi barfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna bi tariqatihim wa mu'afatihim minal bidani ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asyani wa daraji al-fadayaji radal alamin ya ruhailal judi wal karamin. Ihdinas siratal mustaqim wabillahi taufiq wal hidayah
Uridu wal hidayah wa akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.